Hai, perkenalkan nama saya Natalia Tampak. Hai, saya Kristiana Walintukan. Kami berdua akan memaparkan tentang penanganan bencana di rumah sakit. Kesiapsiagaan kondisi darurat dan bencana di rumah sakit. Bencana seringkali terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, dengan dampak sangat besar sehingga dinyatakan kejadian luar biasa. Untuk itu, rumah sakit harus menyusun pedoman rencana penanggulangan bencana rumah sakit atau Hospital Disaster Plan yang menitik beratkan pada upaya-upaya terkait penanggulangan kondisi darurat di dalam rumah sakit akibat bencana eksternal maupun internal. Ada dua jenis bencana di rumah sakit, yaitu internal dan eksternal. Jenis bencana internal misalnya ledakan tabung gas, keracunan makanan, kebakaran, dan gempa bumi. Sedangkan bencana eksternal yaitu gempa bumi, ledakan, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas atau musibah massal, wabah penyakit, dan keracunan makanan. Di rumah sakit mempunyai standar kode bencana. Mari kita lihat standar kode bencana yang ada di rumah sakit. Kode yang pertama adalah warna merah. Kode ini untuk bencana kebakaran. Yang kedua, warna kuning. Kode ini untuk bencana gempa bumi, puting beliung, badai, ancaman huru-hara, dan ancaman bom. Kode yang ketiga yaitu warna biru. Kode ini untuk kegawat daruratan jantung atau henti jantung. Berikutnya adalah kode putih. Kode ini untuk bencana epidemik atau wabah seperti wabah pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah warna pink. Warna ini untuk kode bencana pencurian dan penculikan bayi atau anak. Berikut ini adalah contoh penanganan bencana wabah pandemi COVID-19 di rumah sakit. Tim tanggap darurat dan bencana atau Incident Command System harus terdiri dari SDM yang memiliki pengetahuan yang sudah terlatih, dengan jumlah anggota yang memadai dan merujuk pada seorang pemimpin atau ketua tim tanggap darurat. Jika terjadi bencana berupa wabah atau pandemi, maka pimpinan tim tanggap darurat melakukan aktivasi kode bencana dan membuat edaran untuk seluruh pegawai rumah sakit terkait bencana yang terjadi. Alur pelayanan. Untuk alur pelayanan dimulai dari alur triase pasien, disusun dengan tujuan melakukan pencegahan penyebaran infeksi dari pasien yang berisiko tinggi COVID-19 di rumah sakit. Pelayanan penunjang medis perlu disiapkan dan menyesuaikan alurnya. Berikutnya, penanganan pasien penyakit menular di rumah sakit harus memperhatikan prinsip kewaspadaan isolasi menurut panduan PPI. Kebutuhan logistik atau STUF perlu perencanaan yang baik untuk menghindari kendala operasional seperti peralatan medis, obat-obatan, APD, makanan, multivitamin, dan kebutuhan lainnya. Persiapan infrastruktur dan ruangan dibutuhkan sebagai bagian dari pengendalian risiko, seperti ruang isolasi, ruang triase, ruang dekontaminasi, ambulans, ruang istirahat, dan rumah sakit lapangan. Manajemen dan mobilisasi SDM atau staf seperti tenaga medis harus diberikan pembekalan. Saat ada pasien baru yang masuk melalui rujukan ataupun datang sendiri ke rumah sakit dengan dicurigai COVID-19 ataupun terkonfirmasi COVID-19, setelah datang di rumah sakit akan dimasukkan ke ruang screening. Tanpa suara demi senyum yang lain, saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang... Di ruang screening, pasien akan diperiksa oleh dokter maupun perawat. Kemudian, pasien juga akan dilakukan pemeriksaan penunjang
seperti fototoraks dan pemeriksaan laboratorium. Yang lain, Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Dokter jaga IGD akan melakukan konsultasi ke dokter DPJP. Perawat jaga IGD juga melakukan koordinasi dengan ruang rawat inap isolasi COVID. Setelah pemeriksaan di IGD selesai, pasien kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap isolasi COVID menggunakan ambulans. Ambulans ini juga adalah ambulans khusus untuk pasien COVID. Pasien ditransfer ke ruang rawat inap melalui alur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Setelah melakukan oforan dengan petugas ruang rawat inap, maka petugas ruang IGD melepaskan APD yang digunakan sesuai dengan standar prosedur operasional tentang pelepasan APD. Tak ternilai demi raga yang lain. Ambulans yang digunakan untuk evakuasi pasien COVID juga dilakukan disinfeksi oleh petugas dengan menggunakan standar prosedur operasional pembersihan ambulans. Demikianlah video tentang penanganan bencana di rumah sakit beserta contoh penanganan bencana COVID-19. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Thanks for watching.